warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Azhar dari Prodi PGMI kelas C dengan NIM 060407230096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita melalui proses sejarah yang cukup panjang, dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad awal abad 1 Hijriah sampai dengan masa penyempurnaan penyusunan kitab-kitab hadis sekitar abad 4 sampai 5 Hijriah. Pengetahuan tentang sejarah penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW ini sangat penting bagi studi hadis. Dengan pengetahuan itu, seseorang akan memahami dengan sesungguhnya bagaimana hadis Nabi dituturkan dan disebarkan dengan pengawalan ekstra hati-hati, sehingga menghasilkan berbagai ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah periwayatan dan penerima hadis. Selanjutnya, pada saat yang sama diketahui betapa besar tantangan yang dihadapi dalam perjalanan pemeliharaan hadis tersebut dan betapa besar jasa para ulama hadis yang telah berjuang mengawal hadis, termasuk mereka yang telah berhasil merintis dan mengembangkan keilmuan di bidang hadis. Jika periwayatan dan penuturan Al-Quran harus disampaikan dengan menjaga keamanan dan ketepatan redaksinya, maka penuturan hadis Nabi boleh diriwayatkan atau ditekankan pada kebenaran maknanya, bukan redaksinya. Oleh karena itu, keragaman redaksi hadis Nabi SAW tidak dapat diletakkan dan bahkan bisa dipalsukan. Pengetahuan tentang sejarah perkembangan pembukuan hadis akan membantu memahami usaha yang dilakukan Nabi bersama para sahabat dan para ulama dalam menjaga otentitas hadis Nabi SAW. Pada masa Rasulullah, kodifikasi hadis belum mendapat perhatian yang khusus dan serius dari para sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Hadis pada waktu itu lebih banyak dihafal dan diamalkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ada sebagian sahabat Nabi yang mempunyai hafalan dan periwayatan hadis yang sangat banyak. Konsepnya sederhana, yaitu mereka menghafalkan dan langsung mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya selama 23 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat ini, agama Islam telah tersebar ke sebagian besar Jazirah Arab. Oleh para ulama, masa ini disebut sebagai masa atau periode pengajaran Islam dan peletakan dasar yang kuat bagi kebudayaan dan peradaban Islam. Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya, yaitu umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah. Sebagai sumber hadis pada masa ini tidak ada jarak atau hijab yang dapat menghambat atau mempersulit pertemuan mereka.
Metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan ajarannya kepada sahabat yaitu yang pertama, mengajarkan secara bertahap. Cara ini ditempuh oleh Nabi seiring dengan cara Al-Quran dalam memperbaiki akidah bangsa Arab yang rusak, yakni tidak langsung sekaligus. Hal ini sesuai dengan rahasia diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kedua, dalam mengajarkan ajarannya Nabi tidak terikat oleh waktu dan tempat. Dan yang ketiga, mendidik dan mengajarkan dengan akhlak yang mulia dan tidak mempersulit dalam penyampaiannya. Beliau benar-benar memperhatikan kondisi dan situasi serta kadar kemampuan umat dan sahabat-sahabatnya. Yang keempat, untuk tidak menimbulkan kejenuhan, Nabi menempuh berbagai metode yang variatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. Dan yang terakhir, Nabi tidak mengabaikan pengajaran. Nabi tidak mengabaikan pengajaran terhadap kaum perempuan. Pada masa Rasulullah, hanya sedikit dari sahabat Nabi yang mampu menulis dengan baik, sedangkan golongan ummi lebih dominan dibandingkan sahabat yang bisa menulis. Maka cara yang digunakan oleh sahabat dalam menerima hadis dari Nabi SAW yaitu dengan mengandalkan hafalannya. Sekian, terima kasih.